Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang prinsip penting di dalam menulis buku ajar. Jadi kalau kita mau menulis buku ajar Bapak Ibu, pastikan harus menanamkan di dalam diri kita, menanamkan dalam diri kita tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa buku ajar yang kita tulis itu bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan, bisa kita sempurnakan menjadi buku yang betul-betul buku yang bermanfaat, buku yang berguna, buku yang berdampak terutama pada fungsi sebenarnya buku ajar itu, yaitu kegunaannya adalah untuk kepentingan pembelajaran, untuk capaian pembelajaran. Maka untuk menulis buku ajar, pastikan Bapak Ibu dalam menulisnya berorientasi kepada kebutuhan pembelajaran terutama bagi mahasiswa. Simak terus yang satu ini. Apa saja prinsip yang harus dipegang oleh penulis buku ajar di dalam menulis buku ajar? Yang pertama, bahwa menulis buku ajar itu Bapak Ibu merupakan kewajiban kita sebagai seorang dosen. Dosen itu punya tanggung jawab selain Tridharma perguruan tinggi, yaitu menulis buku ajar, mempublikasikan bahan ajarnya, mempublikasikan karya-karyanya, hasil penelitian dikonversi ke dalam buku ajar. Maka wajibkan diri kita sebagai seorang dosen untuk menulis buku ajar. Paling tidak 1 tahun 1 buku ajar. Paling tidak 1 mata kuliah yang kita ampu buatkan buku ajar. Kenapa? Untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa belajar mandiri, mahasiswa bisa belajar secara kreatif dari buku-buku yang Bapak Ibu sajikan dalam pembelajaran. Mahasiswa akan merasa bangga dan senang kepada dosennya yang mengampu dengan menyajikan buku ajar dalam setiap mata kuliah yang diampunya. Maka kalau ini kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang dosen, yaitu mewajibkan mata kuliah yang kita ampu itu untuk disusun atau dibuat buku ajar. Tidak hanya itu, kegunaannya sangat banyak sekali sebenarnya, baik untuk BKD, baik untuk pengembangan keilmuan, baik untuk memastikan bahwasanya kepakaran kita di bidang apa, itu dari buku-buku yang kita sajikan di dalam perkuliahan, di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, maupun disajikan kepada masyarakat yang memang menyesuaikan atau membutuhkan dari buku tersebut. Yang kedua, bahwa nulis buku ajar itu sebagai bagian update informasi perkembangan yang ada hari ini, tidak lepas dari karya buku ajar yang kita sajikan. Jadi kalau saya biasanya buku ajar yang saya tulis itu hampir 5 tahun sampai 7 tahun sekali itu diperbaharui. Informasinya diperbaharui, data-datanya diperbaiki, divalidasi, diverifikasi, ditambahkan, diupdate dan seterusnya. Sehingga buku ajar itu tidak hanya sekedar menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, tetapi untuk mengetahui dan mendeskripsikan atau untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan yang disajikan dalam mata kuliah ini sebenarnya hari ini seperti apa, pertumbuhannya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Itu kalau disajikan di dalam buku ajar, insya Allah akan memberikan informasi yang cukup menarik bagi mahasiswa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya sekedar berbicara tentang kontennya, tetapi informasi-informasi di dalamnya itu memang harus berbasis kepada nilai-nilai informatif yang kemudian itu menjadi bagian dari kita sebagai seorang dosen. Mengupdate informasi itu adalah
sebuah keniscayaan untuk memberikan informasi-informasi yang valid, untuk memberikan informasi-informasi yang kredibel, yang relevan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Yang ketiga, bahwa nulis buku ajar itu Bapak Ibu ternyata ada rewardnya, ada royaltinya, ada kumnya, ada poinnya, ada pengakuannya, ada banyak sekali reward-reward yang akan kita terima sebagai dosen pengampu, sebagai penulis buku ajar terhadap buku ajar yang kita tulis. Bisa saja misalnya ketika Bapak Ibu tulis buku ajar tentang pengantar ilmu pendidikan, Bapak Ibu bisa diundang ke seminar yang materinya tentang pendidikan misalnya. Diminta untuk berpendapat, diminta untuk menyampaikan materi ilmiah misalnya. Itu sangat penting sekali. Dan yang keempat Bapak Ibu, bahwa nulis buku ajar itu sebagai bagian dari pengembangan diri kita. Sebagai dosen, kita ini harus mengembangkan diri dengan kompetensi yang kita miliki. Syukur-syukur kalau kita bisa mengikuti uji sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP misalnya. Atau paling tidak kita dengan mengembangkan diri kita dengan karya-karya terbaik kita. Menulis buku ajar sebanyak-banyaknya. Kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dan halayak ramai. Bukunya digunakan di berbagai perguruan tinggi, di berbagai prodi, di berbagai fakultas. Itu luar biasa sekali. Nikmatnya seorang penulis buku itu Bapak Ibu ketika buku kita itu sangat bermanfaat bagi pembacanya. Ketika buku itu memberikan inovasi dan nilai kreativitas bagi pembacanya. Ketika buku itu memberikan dampak kebaikan dan kemanfaatan bagi pembacanya. Itu bisa dirasakan walaupun tidak langsung. Tetapi nikmat itu akan kita rasakan betul ketika buku-buku yang kita tulis itu bisa berdampak kepada terutama keilmuan kita, berdampak kepada orang yang membaca, didiskusikan di forum-forum ilmiah, di share di berbagai informasi-informasi ilmiah misalnya, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai bahan-bahan diskusi, apalagi dipakai untuk kegunaan pembelajaran. Yang kelima, sebagai personal branding. Jadi Bapak Ibu, dosen kalau ingin berdampak itu bisa dengan menggunakan aji menulis buku ajar. Jadikan buku ajar itu sebagai personal branding kita. Kita ini pakarnya apa sih? Kita ini kompetensinya di apa? Kita ini keahliannya apa? Untuk menunjukkan keahlian kita, ya salah satunya dengan nulis buku ajar. Orang akan tahu bahwa Pak Hayat itu pakarnya apa. Orang akan mengakui bahwa Pak Hayat itu bidang ilmunya apa, kompetensinya apa, keahliannya apa. Jadi tidak cukup keahlian itu disajikan dengan atau disampaikan secara lisan atau hanya disajikan dalam gelar-gelar akademik misalnya. Tapi harus dibuktikan dengan karya-karya terbaik kita. Apalagi kalau bukunya misalnya menjadi buku babon di perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, perguruan tinggi C. Kalau mata kuliah pengantar pendidikan, maka bukunya ini yang paling relevan, yang paling relate misalnya terus. Yang keenam, bahwa buku ajar itu Bapak Ibu sebagai warisan ilmu pengetahuan. Apa yang kita tanam hari ini, kelak pasti akan dipanen. Ilmu pengetahuan yang kita tanam, yang kita rajut, yang kita bangun hari ini dengan cara kita menuliskannya itu, insya Allah kelak pasti akan dipanennya. Maka warisilah para generasi kita selanjutnya itu dengan karya-karya buku ajar terbaik kita. Sesuai dengan bidang ilmu kita, sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kepakaran kita. Tulislah, tulislah, tulislah. Maka kelak kita mesti akan memanennya terhadap ilmu pengetahuan yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan buku ajar. Yang ketujuh, sebagai sedekah ilmu. Bapak Ibu, tanpa sengaja ketika kita menulis buku, menerbitkan, menyebarluaskan, dibaca orang banyak, itu sesungguhnya menjadi sedekah ilmu pengetahuan kita kepada banyak orang. Kita mungkin tidak pernah menghitungnya, tapi Tuhan Maha tahu bahwa apa yang kita bagikan, walaupun hanya sedikit, insya Allah akan bernilai baik dan bermanfaat. Manfaatnya itu kembali kepada kita sendiri. Sebagai sedekah ilmu. Siapa yang memberi satu, maka Tuhan akan memberikan 10. Apalagi ini bicara tentang ilmu pengetahuan. Siapa yang menulis satu huruf, menulis satu kalimat, menulis satu paragraf, menulis satu buku, maka insya Allah Tuhan akan memberikan
kebaikan-kebaikan yang lebih dan berlipat ganda. Dan yang terakhir, yang ke-8 Bapak Ibu, bahwa menulis buku ajar itu sebagai bagian dari kontribusi kita sebagai ilmuwan, kontribusi kita sebagai dosen, kontribusi kita sebagai akademisi terhadap peradaban ilmu pengetahuan itu sendiri. Walaupun hanya satu buku ajar, paling tidak kita sudah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Membuatlah monumen sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak bisa 10, buatlah satu monumen pengetahuan, yaitu dengan cara menulis buku ajar. Dengan begitu, maka kita sesungguhnya sudah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang ada hari ini tidak lepas dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para ahli sebelumnya. Tulisan-tulisan yang akan datang, tulisan-tulisan hari ini akan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang. Nah, inilah prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang penulis buku ajar untuk memastikan, untuk berkomitmen kepada diri kita sendiri. Ayo, para dosen, para akademisi, buat gerakan. Satu dosen, satu mata kuliah, satu buku ajar. Insya Allah dapat meningkatkan kompetensi, dapat meningkatkan kapasitas, dapat meningkatkan keahlian kita sebagai seorang yang profesional. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen kalau ada pertanyaan atau ada diskusi atau ada hal-hal yang berkaitan dengan penulisan buku, baik buku ajar, buku referensi, dan monografi. Jangan segan-segan untuk memberikan komentar, saran, masukan, maupun rekomendasi di kolom komentar. Insya Allah pasti dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.